Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya yang terhormat Pak Mei Susanto, SHMH, dan Dr. Indra Perwira, SHMH, selaku dosen Hukum Pemerintahan Daerah kelas A, serta teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai Undang-Undang IKN melalui perspektif hukum pemerintahan daerah. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen memaparkan materi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Kami dari kelompok 14 dengan anggota saya sendiri, Deborah, dengan NPM 024, Nabila dengan NPM 017, Farah dengan NPM 027, Astriani dengan NPM 034, dan Silva dengan NPM 046. Yang pertama-tama, kami akan membahas mengenai Ibu Kota Nusantara sendiri. IKN merupakan singkatan yang diberikan bagi ibu kota negara baru yaitu Nusantara. Ibu kota Nusantara adalah sebuah kota terencana yang akan menggantikan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia mulai dari tahun 2024. Nama Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara baru karena kota tersebut telah dikenal dan menjadi hal yang ikonik dalam mata internasional. Nusantara adalah sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi di mana terdapat banyak pulau-pulau dan disatukan oleh lautan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Presiden Joko Widodo sendiri telah mengumumkan letak ibu kota Nusantara yaitu di pesisir timur Pulau Kalimantan yang sebelumnya merupakan bagian dari 2 kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah metropolitan Sambo Tenggarong. Alasan pemilihan kedua daerah tersebut berdasarkan buku saku pemindahan IKN adalah yang pertama, minimnya resiko bencana banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya strategis yang berada di tengah-tengah Indonesia. Secara geografis, jarak antara Kalimantan Timur ke seluruh provinsi di Indonesia adalah 893 km. Yang ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur yang ada di Balikpapan dan Samarinda relatif sudah lengkap seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda, Trans Kalimantan, bandara di Balikpapan dan Samarinda, serta pelabuhan terminal Peti Kamas Karingau dan pelabuhan Samayang. Kelima, pemerintah dan BUMN memiliki lahan seluas 180.000 hektar untuk mengurangi biaya. Pada tanggal 17 Januari 2022, pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan DPR telah resmi mengumumkan nama ibu kota baru yang tertuang dalam undang-undang yang mendapatkan persetujuan secara aklamasi dalam rapat paripurna ke-13 DPR RI pada masa sidang 2021 dan 2022 mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung sampai 2045. Menurut buku saku pemindahan IKN, tahapan pembangunan ibu kota baru akan dilakukan pada 2020 sampai 2024, yaitu membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR, dan perumahan area utama IKN. Kemudian pemindahan aparatur sipil negara atau ASN dan PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. Pada slide berikutnya, kami akan membahas mengenai tujuan dari IKN. Terdapat 3 tujuan utama dari IKN, yaitu simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN selain menjadi upaya untuk mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris, sekaligus juga untuk merealisasikan visi Indonesia 2045. Selain itu, pemerintah juga mencirikan faktor penyebab perencanaan pemindahan ibu kota, diantaranya meringankan beban Jakarta sebagai ibu kota negara, perluasan pemerataan pembangunan, memiliki ibu kota yang bercirikan identitas bangsa dan penghayatan terhadap Pancasila, meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efektif dan efisien, serta memiliki ibu kota yang menerapkan konsep Smart, Green, Beautiful City untuk meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional.
Pada tanggal 18 Januari 2022, DPR RI secara resmi mengesahkan undang-undang terkait pemekaran Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Nusantara dengan status ibu kota negara setingkat provinsi. Undang-undang IKN akan menjadi dasar pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ibu kota Nusantara yang sebelumnya mengubah bentuk pemerintahan yang mulanya pemerintahan khusus menjadi pemerintahan daerah khusus. Ibu kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara. Sebutan Otorita IKN sebagai pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. Pasal 8 Undang-Undang IKN mengatur keberadaan Otorita IKN Nusantara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara. Otorita IKN Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang akan beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Sedangkan pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang IKN mengatur bahwa Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Nantinya, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Sementara itu, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara tersebut akan ditunjuk dan diangkat pertama kalinya oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Dengan begitu, Otorita IKN Nusantara akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden tanpa perantara DPRD setempat. Kemudian pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya latar belakang dibentuknya Ibu Kota Nusantara. Yang pertama dilatar belakangi oleh dan diawali oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menekan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau yang sering kita kenal dengan UU IKN pada 15 Februari 2022. Pada hal ini, meskipun Jokowi telah menekan Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara, proyek pembangunan ibu kota baru di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur ini belum dapat dimulai. Mengapa demikian? Untuk menjawab hal tersebut, dilansir dari liputan6.com, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Wandi Tuturong menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru bernama Nusantara baru dapat dilakukan setelah aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara selesai. Saat ini, pemerintah masih menyusun sejumlah aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Total, terdapat 9 aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang terdiri dari Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Berlanjut pada poin kedua, yaitu Ibu Kota Nusantara akan mulai beroperasi paling lambat pada akhir 2022. Hal ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Otorita Ibu Kota Negara. Hal ini dikarenakan aturan turunan ini ditargetkan rampung pada Maret hingga April 2022, seperti Peraturan Presiden tentang Otorita IKN, Keputusan Presiden Kepala Otoritanya, Peraturan Presiden tentang Rencana Induk, dan lain-lain. Targetnya Maret hingga April ini akan selesai. Saat ini salinan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini belum dapat diunggah di situs JDIH Sekretariat Negara. Namun salinan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini yang sudah ditekan oleh Jokowi dan diundangkan, Menteri Hukum dan HAM menegasi bahwa hal ini akan segera diunggah pada situs JDIH Sekretariat Negara agar masyarakat dapat melihat serta mengkaji undang-undang ini secara lebih lanjut. Selanjutnya, latar belakang Ibu Kota Nusantara ini ingin merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajmukan Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara ini mengusung visi kota dunia untuk semua yang akan menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Kekayaan kemajmukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia maju, tangguh, serta berkelanjutan. Selanjutnya,
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN ini akan menjadi dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan poin yang keempat, sebutan otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara ini dilatar belakangi untuk memberikan respon perkembangan era digital saat ini. Ibu Kota Nusantara ini telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintah daerah yang sifatnya khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Sebutan otorita IKN ini sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan segala urusan pembangunan. Staf ahli Menteri PPN bidang hubungan kelembagaan Diani Sadiawati mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara dipastikan tidak akan keluar dari konstitusi. Tata kelola di Ibu Kota Nusantara ini perlu kerja cepat, efektif, serta efisien. Walaupun bentuk pemerintahannya khusus, tetap semuanya harus berlandaskan dengan konstitusional, harus tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap mengadopsi kebutuhan dalam rangka mewujudkan Ibu Kota Nusantara. Dan yang terakhir, latar belakang Ibu Kota Nusantara ini dilatar belakangi oleh visi pemerintah pada tahun 2045, yaitu dapat melakukan sharing pembangunan serta ekonomi di mana hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Jawa, Bali, dan Sumatera ini bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain. Hal ini dilatar belakangi dari pemihakan dari daerah timur ini belum cukup sukses, sehingga ini merupakan salah satu upaya bagaimana melakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata. Lalu selanjutnya, pemerintah memilih kawasan yang bisa mendorong pembangunan di wilayah timur. Saat itu terdapat sejumlah kajian mengenai pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, serta beberapa wilayah lainnya. Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publik, maka dipilihlah Kalimantan Timur sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara. Seperti yang sebelumnya teman saya paparkan bahwa dalam hal ini terdapat 5 alasan yang dapat disimpulkan dalam pembentukan Ibu Kota Nusantara ini, yaitu minimnya risiko bencana, lokasinya yang strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia, lalu lokasi IKN berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur yang ada di Balikpapan dan Samarinda relatif sudah lengkap. Dan yang kelima, pemerintah dan BUMN ini memiliki lahan seluas 180.000 hektar untuk mengurangi biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana pandangan negatif masyarakat terhadap pemindahan Ibu Kota Negara Baru atau IKN ini. Slide selanjutnya. Ini adalah terdapat beberapa poin masyarakat terhadap pemindahan ibu kota baru. Yang pertama, adanya pemindahan ibu kota baru di tengah situasi pandemi COVID-19 ini dianggap tidak tepat. Ini disebabkan karena kondisi masyarakat dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Karena apabila melakukan pemindahan ibu kota, lebih baik membantu rakyat terlebih dahulu yang mengalami kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini. Dan masyarakat mendorong pemerintahan untuk fokus menangani varian baru COVID-19 yaitu Omikron yang membutuhkan dana besar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan program pemulihan ekonomi nasional. Dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, baik itu pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan rumah tangga yang sedang mengalami kesulitan ini. Lalu poin kedua, terdapat bahwa masyarakat merasa pembahasan pada rancangan undang-undang ibu kota negara dianggap terlalu singkat dan terburu-buru, sehingga banyak substansi yang belum dibahas. Ini dapat dilihat juga pada poin 3 bahwa pembentukan pada undang-undang IKN ini dinilai tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan.
Ini dapat dilihat dari mulainya dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan dinilai terlalu cepat direalisasikan oleh pemerintah, sehingga membuat masyarakat skeptis terhadap pemindahan ibu kota negara Nusantara. Lalu poin yang keempat, terdapat tidak adanya keterbukaan informasi pada tiap pembahasan di Undang-Undang IKN. Tidak adanya keterbukaan informasi terhadap masyarakat pada pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini membuat representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangat parsial dan tidak holistik. Padahal IKN ini merupakan perwujudan bersama Kota Negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi dan pihak-pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lainnya bagi pembahasan di undang-undang ini. Untuk slide selanjutnya. Untuk poin kelima, masyarakat menilai bahwa pembentukan Undang-Undang IKN tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Lalu poin yang keenam terkait dengan kerusakan lingkungan. Respon terkait kerusakan lingkungan ini sangat mengkhawatirkan masyarakat karena warga Sulawesi Tengah yang harus berhadapan dengan kerusakan lingkungan akibat imbasnya proyek tambang di wilayah demi suplai infrastruktur dan tenaga listrik bagi ibu kota negara Nusantara. Pemindahan ibu kota negara ini juga akan berpotensi dalam menimbulkan masalah lingkungan lainnya di kawasan IKN, seperti mulainya ancaman terhadap tata air, flora dan fauna, serta pencemaran terhadap lingkungan. Sejak adanya rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, banyak pihak yang menolak secara tegas Salah satunya adalah sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat Kalimantan Timur yang juga menolak pemindahan IKN karena dianggap bahwa pembangunan proyek ibu kota ini akan mengancam keselamatan ruang hidup rakyat maupun satwa langka. Penetapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah keputusan politik tanpa dasar yang jelas, tidak partisipatif, dan tidak adanya transparan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau bisa disingkat KLHS dan pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara ini dilakukan secara tertutup, terbatas, dan tidak melibatkan masyarakat yang berdampak langsung dari pemindahan ibu kota. Lalu yang selanjutnya ada poin ke-7, yang dimana permasalahan pada kawasan IKN dan daerah penyangganya yaitu Balikpapan. Permasalahan ini belum banyak diketahui oleh publik bahwa di kawasan ibu kota negara baru Nusantara ini dan daerah penyangganya yaitu Balikpapan rentan terhadap permasalahan krisis air bersih. Lalu poin yang terakhir yaitu poin ke-8, bahwa masyarakat menganggap bentuk badan otorita pada IKN ini dinilai rancu. Hal ini dinilai rancu oleh masyarakat karena pemerintah menggunakan landasan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam membentuk badan otorita ibu kota negara Nusantara. Pasal ini berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Untuk pembentukan badan otorita pada IKN ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya. Boleh selanjutnya rekan saya waktu dan layar dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas apa saja kekeliruan dalam Undang-Undang IKN. Boleh di next slide. Nah, sebelum membahas kepada materinya, yaitu mengapa kekeliruan ini timbul. Kekeliruan ini merupakan hasil dari pengamatan masyarakat, termasuk di dalamnya para praktisi hukum, yaitu diawali dari banyaknya kalangan masyarakat yang menilai bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini merupakan proyek ambisius Presiden Joko Widodo agar meninggalkan legasi dari pemerintahan yang dipimpinnya. Nah, akan tetapi dalam rancangannya ini dinilai tidak melibatkan partisipasi publik dan pengesahannya pun dinilai tergesa-gesa, sehingga terdapat banyak kekeliruan dalam rancangan undang-undang IKN ini. Kemudian apabila dilihat secara formil dalam proses legasi Undang-Undang IKN yang hanya dalam waktu 43 hari, secara logika rasanya sangat mustahil untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang IKN dalam waktu sesingkat itu, mengingat ada beberapa hal fundamental yang perlu dikaji secara komprehensif. Hal tersebut banyak menimbulkan tidak sedikit kekeliruan dari muatan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang IKN ini. Selanjutnya, apabila ditinjau dari sisi hierarki,
Pembentuk undang-undang dianggap ceroboh sebab terdapat kesalahan yang cukup mendasar dalam merumuskan ketentuan penutup, terdapat kekeliruan tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan ambiguitas norma sebagaimana disebutkan dalam pasal 30. Di dalam pasal itu disebutkan bahwa pada saat peraturan presiden mengenai pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 diundangkan, ketentuan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga konstruksi pasal 30 rancangan undang-undang IKN ini tidak sesuai dengan bangunan asas referensi hukum, yaitu asas lex superior derogat legi inferior, yang bermakna aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan keberlakuan aturan hukum yang lebih rendah. Nah, ketentuan pasal 30 ini bertentangan dengan kesesuaian antar jenis hierarki dan materi muatan. Oleh sebab itu, konstruksi pasal 30 rancangan undang-undang IKN ini tidaklah tepat, sebab secara teoritis pencabutan peraturan perundang-undangan harus dengan peraturan di atas atau setingkatnya. Dengan demikian, pencabutan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus dengan undang-undang, bukan dengan peraturan presiden. Kemudian untuk yang kekeliruan yang ketiga itu mengenai otorita dari IKN sebagaimana telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Nah, yang tidak sedikit mengundang perhatian publik ini adalah mengenai otorita. Problematika substansi pasal yang membingungkan mengenai otorita IKN ini secara umum sebagaimana dijelaskan teman saya sebelumnya. Akan tetapi yang saya akan bahas di sini adalah mengenai muatan pasal yang dinilai keliru dalam Undang-Undang IKN ini mengenai otorita. Otorita ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang IKN. Sayangnya, pengaturan otorita di ibu kota negara sebagai penyelenggara urusan pemerintah tidak tepat dari aspek konstitusi dan pemerintahan daerah. Mengingat keberadaan pasal 18, pasal 18A ayat 1 dan 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan jenis pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan meliputi provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur, bupati, atau wali kota, dan pengaturan pasal-pasal tersebut secara gamblang tidak terdapat pemerintahan daerah selain provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya ditinjau dari pasal 18B Undang-Undang Dasar tahun 1945 memang mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Akan tetapi pengaturannya masih dalam berbentuk provinsi maupun kabupaten atau kota. Kekhususan tersebut dalam praktiknya seperti pengaturan tentang daerah khusus ibu kota DKI Jakarta, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Papua, dan Nangro Aceh Darussalam. Kemudian dalam sistem pemerintahan daerah memang dikenal otorita yang menjadi salah satu bentuk kawasan khusus, akan tetapi bentuk otoritas sebagai kawasan khusus ini tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Kewenangannya hanya sebatas pada keterkaitan kepentingan kawasan khusus yang dikelola. Kemudian sistem otorita dalam Undang-Undang IKN ini juga tidak sesuai dengan konsep dalam sistem pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan oleh peneliti senior Pusat Studi Kebijakan Hukum Indonesia atau PSHK, itu berpendapat dalam tata pemerintahan dibedakan antara kedudukan kementerian dan lembaga setingkat kementerian dengan penyelenggara pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk kepala daerah dan DPRD. Pengaturan kedudukan kepala otoritas sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus dengan kedudukannya setingkat menteri malah menimbulkan kerancuan. Ini akan berdampak pada pengaturan hubungan otorita dengan kementerian lain. Selanjutnya, pasal 18D Undang-Undang Dasar tahun 1945 memang mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus, tetapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten atau kota. Kekhususan tersebut praktiknya seperti pengaturan tentang daerah khusus ibu kota Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Papua, dan Nangro Aceh Darussalam. Dalam sistem pemerintahan daerah memang dikenal otorita yang menjadi salah satu bentuk kawasan khusus. Akan tetapi, bentuk otorita sebagai kawasan khusus tidak menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, kewenangannya hanya sebatas pada keterkaitan kepentingan kawasan khusus yang dikelola. Kemudian, sistem otorita dalam Undang-Undang IKN juga tidak sesuai dengan konsep pemerintahan daerah.
Penelitian Senior Pusat Studi Kebijakan Hukum Indonesia atau PSHK itu berpendapat dalam tata pemerintahan dibedakan antara kedudukan kementerian dan lembaga setingkat kementerian dengan penyelenggara pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk kepala daerah dan DPRD. Pengaturan kedudukan kepala otoritas sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus dengan kedudukan setingkat menteri malah menimbulkan kerancuan. Hal ini dapat berdampak pada pengaturan hubungan otorita dengan kementerian lain dan pemerintahan daerah lain. Selanjutnya merujuk pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kepala pemerintahan terdiri atas gubernur untuk pemerintahan provinsi, bupati atau wali kota untuk pemerintahan kabupaten atau kota. Oleh karena itu, DPD juga menilai penggunaan istilah otorita beserta pengaturan turunannya itu tidak tepat diterapkan dalam bentuk pemerintahan daerah khususnya ibu kota negara. Selain itu, ada ketidakjelasan masa jabatan waktu dan alasan bisa diberhentikannya kepala dan wakil kepala otorita. Sebab dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa kepala dan wakil kepala otorita memegang jabatan selama 5 tahun. Akan tetapi di sisi lain pada pasal 10 ayat 2 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Hal tersebut memberikan penafsiran bahwa eksistensi kepala dan wakil kepala IKN ini serupa dengan menteri dan wakil menteri yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan atau reshuffle. Hal tersebut memberikan ketidakjelasan dalam pemberhentian kepala otorita dan wakil kepala otorita dan memberikan hak subjektif kepada presiden untuk sewaktu-waktu bisa memberhentikan dan tidak memberikan jaminan serta kepastian hukum terkait alasan pemberhentiannya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilakan. Boleh di next slide. Baik, terima kasih kepada Saudara Astriani telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan paparan selanjutnya. Setelah membahas apa itu IKN, lalu tujuannya bagaimana, latar belakang pemindahannya seperti apa, dan alasan masyarakat mengapa banyak yang tidak menyetujui pembangunan IKN ini, serta pembahasan kekeliruan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Tak lupa dalam sebuah permasalahan, pasti saja selalu ada dampak atau akibat dari hal terkait. Di sini saya akan menjelaskan apa dampak atau akibat dari pemindahan ibu kota atau dampak terciptanya pembangunan IKN ini. Berikut pemaparan yang akan saya jelaskan. Boleh di next slide. Dampak terhadap pemerintahan daerahnya yaitu, yang pertama, ada harapan dilakukannya pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta. Yang kedua, otonomi daerah dalam Indonesia. Yang ketiga, dampak proses pengembangan IKN. Dan yang terakhir, dampak yang menjadi perhatian orang-orang adalah IKN menjadi daerah khusus dalam pemerintahan daerahnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan secara keseluruhan poin-poin yang sudah ditampilkan dalam PowerPoint ini. Yang pertama, dampak yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tentu saja diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik. Salah satu harapannya adalah dampak positif pemindahan IKN bagi otonomi daerah. IKN ini akan menjadi pemerintahan daerah khusus. Di Indonesia, otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga melakukan pengembangan yang disesuaikan pada wilayah masing-masing. IKN juga berdampak pada proses pengembangan IKN yang akan menjadi peluang bagi pengusaha dan negeri untuk ambil bagian dari berbagai sektor, baik menjadi rekanan penyedia barang dan jasa maupun menjadi investor utama. Yang selanjutnya, pemerintah menyepakati bahwa IKN menjadi daerah khusus dalam pemerintahan daerahnya karena telah menerima masukan bahwa diksi khusus ini dinilai bertentangan dengan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945. Diketahui dalam pasal 18B ayat 1 ini, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang sifatnya khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut memang berdampak baik bagi daerahnya, namun tidak dengan pemerintahannya. Karena IKN ini tidak menjadi otonomi daerah lagi, melainkan otorita IKN khusus. Pemerintah pusat menginginkan IKN ini berbeda dengan pemerintah daerah-daerah sebelumnya. Bahkan, pemerintah pun tidak disebut dengan pemerintah daerah lagi, melainkan otorita IKN saja. Dampak dari ketentuan ini tidak bertentangan dengan konstitusi, meski Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur adanya pemerintahan daerah yang berbentuk otorita IKN tersebut. Saya mengambil sumber dari jurnalredaksi.com perihal mengenai dampak IKN terhadap pemerintah daerah yang terbit tanggal 2 Februari tahun 2022 di Jakarta. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan secara teoritis bahwa ibu kota sebelumnya yaitu Jakarta adalah daerah khusus ibu kota. Sedangkan Nusantara ini bukan termasuk ke dalam teori-teori bentuk otonomi daerah,
tetapi IKN ini termasuk ke dalam otorita khusus. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang baru dirilis kemarin oleh DPR tentang Ibu Kota Negara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini merupakan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN ini memiliki kedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Perpindahan ibu kota dinilai akan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan tengah wilayah Kalimantan yang berdampak juga ke kawasan timur dengan meningkatnya transaksi perdagangan antar wilayah. Penjelasan mengenai dampak IKN terhadap pemerintah daerah sudah saya singgung dan jelaskan tadi. Yang selanjutnya, saya akan berpendapat pribadi saya mengenai dampak dari IKN itu sendiri. Menurut pendapat saya dan teman-teman semuanya, terkait dampak untuk pemerintahan daerah itu harus berjalan baik dan sehat. Bagaimana pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, menjembatani antara harapan masyarakat lokal dan pusat dengan visi misi pemerintahan pusat. Menurut pendapat saya dan teman-teman yang lainnya, hanya ada 2 provinsi di Indonesia yang memang berhasil mengotonomikan wilayah mereka masing-masing, di mana peraturan pemerintah pusat disesuaikan dengan budaya setempatnya. Yang pertama ada Yogyakarta dan yang kedua ada Bali. Yang pertama itu Yogyakarta bisa mengotonomikan daerahnya karena bangsawan yang hidup dan aktif dalam pemerintahan lokal, mereka tetap menjunjung tinggi identitas mereka sebagai masyarakat Jawa murni atau Jawa asli. Lalu yang kedua, karena mereka seorang masyarakat Bali, asli akan tetap melanjutkan tata budaya cara mereka sendiri-sendiri, lalu budayanya disukai oleh bule-bule yang selalu mendatangi pulau ini dan memberikan keuntungan finansial untuk pemerintah daerah dan mengalir kepada pemerintahan pusat. Dari kedua daerah ini, mereka berhasil mengotonomikan daerahnya sendiri. Jadi menurut teman-teman dan saya pribadi, ada 2 hal yang sangat penting dari pembentukan Ibu Kota Nusantara yang akan dibangun tahun 2024 ini. Yang pertama, harus tetap fokus dengan identitas wilayah daerahnya sendiri, dan yang kedua, mengetahui apa yang sebenarnya ada dan diinginkan dari masyarakat daerahnya tersebut. Yang selanjutnya, tidak lupa mencari kekuatan dan mendukung contohnya pengelolaan sarana dan prasarana dari sumber daya manusianya untuk mengelola SDA yang lebih baik. Saya simpulkan dari keseluruhannya bahwa IKN ini satu sisi memang dampaknya akan merugikan untuk alam dan warga khususnya. Tapi di satu sisi juga Kalimantan Timur harus rela menyerahkannya untuk negara. Karena masalah pemerintah daerah harus mengikuti arahan atau petunjuk lebih lanjut dari pemerintahan pusat. Lalu yang selanjutnya, simpulan dari apa yang sudah teman-teman dan saya akan paparkan, kepindahan ibu kota belum menyeluruh pada persoalan utama bangsa ini yang sebenarnya. Saya dan teman-teman saya rasa belum terlalu penting untuk memindahkan ibu kota negara, karena masih banyak persoalan yang mendasar dan belum teratasi, bahkan mungkin nyaris tak tersentuh oleh masyarakat banyak. Utamanya masyarakat ekonomi lemah saja masih banyak di Indonesia. Semakin meningkatnya pengangguran juga, karena minimnya lapangan pekerjaan itu yang harus diperbaiki dan urgensi Indonesia pada saat ini. Jika dana misalnya 500 triliun difokuskan pada peningkatan industri di beberapa daerah, dengan menunjukkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing, mungkin setiap daerah setapak demi setapak akan lebih maju, dan masa pengangguran pun bisa teratasi. Mungkin urgensi bangsa Indonesia itu yang sekarang adalah masalah seperti itu, kemiskinan dan lain-lain, untuk tidak memindahkan ibu kota terlebih dahulu, menurut pendapat kami dan teman-teman semuanya. IKN itu tidak sepenting hal yang sebenarnya harus dibenahi lebih dahulu, karena dengan pemerintah itu menciptakan banyak lapangan kerja untuk rakyat Indonesia, agar ciptanya pemerataan pembangunan, berdayakan petani misalnya, agar Indonesia tidak selalu impor, perbaiki jalan-jalan, terutama di kampung-kampung, dan perhatikan buruh. Yang selanjutnya hapus Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan selanjutnya hapus outsourcing. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami mengenai IKN atau Ibu Kota Negara Baru yang dihubungkan dengan pemerintahan daerah. Sebelum saya kembalikan kepada Saudara Deborah, saya sudah membuat games untuk brainstorming kalian semua yang sudah menjelaskan dan mendengarkan pemaparan dari teman-teman sebelumnya. Sekarang kita akan main games ya teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya boleh buka aplikasi Kahoot di HP atau laptop masing-masing. Sebelum saya akan share screen mengenai pin untuk memulai permainannya. Nah, sebelumnya apakah suara dari gamesnya terdengar jelas, teman-teman semuanya? Boleh di-unmute aja ya, biar rame. Biar ada saudara.
Oke, teman-teman semua udah masuk ke aplikasi Kahoot-nya, boleh masukin PIN-nya 1086461. Ini share screen-nya belum masuk ya? Iya. Hah? Belum masuk? Share screen, Farahnya belum masuk. Oh, sebentar, mohon maaf teman-teman semuanya. Bentar ya. Nah, coba. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Mungkin yang saudari Deborah bisa di stop share screen dulu. Nah, Udah masuk. Nah, sudah ada. Oke, udah terlihat. Apakah game PIN-nya sudah terlihat 108? Untuk display namanya boleh, oh ya, oke. Nama underscore NPM, teman-teman semuanya ya. Yang baru masuk ada Astriani. Satu lagi, oke, semuanya. Kita mulai ya. Apakah teman-teman semuanya udah siap untuk mengerjakan tugas kuis? Oke. siap. Oke. Kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. 3, 2, 1. Selamat mengerjakan teman-teman semuanya. Bisa on mic aja biar rame ngerjainnya. Oke, pertanyaan pertama. Yeay. Aku boleh jawab. Undang-Undang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang IKN. Siapa nih yang benar? Kita lihat nanti aja ya. Kita di next untuk pertanyaan yang selanjutnya. Yeay, Deborah dan Astriani. Nabila sama Silva, kenapa nggak ngejawab? Pencet. Oh my god. Oke, kita langsung next aja ya. Untuk Nabila sama Silva bisa lebih cepat aja untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, berapa persen pemerintah Indonesia akan membiayai pemindahan ibu kota negara? Berapa persen ya? 50, 80, atau 20? Yeay, benar semuanya. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke. Peringkatnya gimana ya? Deborah masih unggul di peringkat yang pertama. Bisa disusul kali Astriani, boleh? Nih, Ya, lebih cepat. Pertanyaan selanjutnya. Boleh lebih gece lagi untuk teman-teman. Pasal berapa ya? 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ya, ada yang salah satu. Siapa nih yang salah satu? Nah. Siap jawab. Hai, Deborah. Kita langsung, nggak apa-apa deh, bisa disusul. Untuk Nabila sama Silva masih juga bisa, asal lebih cepat aja untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Apakah nama yang akan diberikan terhadap IKN yang baru? Ibu kota Kalimantan, ibu kota negara, atau ibu kota Boy Indonesia? salah jawab gara-gara kecepatan. Waktunya agaknya terlalu cepat ya. Negara. Siapa yang jawab ibu kota negara ya? Oh, salah jawab coy, kecepatan. Deborah Astrid. Disusul. Gak apa-apa, makin ramai nih, makin panas. Pertanyaan. Kapan rencana pembangunan IKN akan dimulai? Tahun 2022 nggak sih? Atau 2000 berapa? Yeay, benar semua. Soalnya kan udah presentasi. Salah ya. Benar. Deborah masih unggul di peringkat pertama. Next untuk pertanyaan selanjutnya. Masih ada banyak pertanyaan. Masih bisa disusul. Deborah sama Astri susul. Silva sama Nabila susul. Di mana rencana pembangunan ibu kota? Kosong nggak sih? Cepet banget ya waktunya. Ya, berasa deg-degan ya, sensasinya kerasa. Apa namanya? Jadi biar brainstormingnya tuh siapa? Peringkat pertama.
Masih Deborah unggul di peringkat pertama, teman-teman. Sip dong, pertahankan. Juara bertahan. Negara Undang-Undang IKN ini disahkan pada tanggal berapa ya tadi? Materi yang sudah dijelaskan di presentasinya. Ini udah dijelasin loh. Yo, siapa nih yang peringkat pertama kira-kira? Ada yang salah? Ada yang milih tanggal 19? Aku. Deborah masih unggul di peringkat yang pertama. Lumayan jauh nih skornya. Kita langsung next aja pertanyaan selanjutnya. Pemerintah khusus IKN akan dipimpin oleh kepala otorita. Pemilihan otorita ini dipilih oleh Waduh, udah dijelasin juga nih. Presiden Rakyat Indonesia. MA atau Rakyat nomor sendiri satu. sebagai rakyat Indonesia melalui pemilu. Rakyat Indonesia. Yeay, ada yang jawab rakyat Indonesia. Siapa nih? Ada deh. Nabila langsung nge-strike peringkat kedua. Oke, langsung susul di Nabila. Masih banyak pertanyaan teman-teman. Dalam draft RUU IKN ada lembaga pemerintah setingkat kementerian yaitu dikenal dengan Otorita Jasa Keuangan, Otorita Daerah, Otorita IKN, Otorita Pusat. Kayaknya sih Otorita Daerah. Cepet banget ya 10 detik berlalu. Iya, 10 detik gak kerasa ya. Aduh deg-degan, berapa lagi nih? Deborah masih nggak bisa terkalahkan sama Nabila yang baru nge-strike peringkat kedua. Oke, next. Sama Nabila dong. Silva sama Kristiani juga masih bisa nih. Nabila Pengumuman sama ibu kota turun ya, Nusantara Nabila. kepada masyarakat Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden kah, oleh Menteri kah? Waktunya habis. Yeay, siapa yang milih oleh Presiden nih? Tadi bukannya sudah dijelaskan ya oleh Menteri BPN, Kepala BPNS. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat peringkat. TBL. Beda dikit banget nih antara Nabila sama Deborah. Sengit sekali ya. Ini perkara wifi kayaknya ya. Iya, benar. Silva sama Astriani lebih semangat lagi untuk menjawab biar kesusul nih Nabila sama Deborah. Oke. Ada dua pertanyaan lagi. Apa alasan utama ibu kota menjadi Nusantara? Alasannya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, cepet banget ya. Yes, sudah. Ada yang salah sudah dikenal sejak lama dan sebagai ikonik internasional. Siapa ya yang jawab ini? Iconic. Aku Oke. Iya, Nabila peringkat pertama karena Deborah tadi salah. Deborah. tenang, Jadi masih mundur. ada dua lagi. Saudara Deborah, jangan khawatir. Rendah. Jadi ada 2 pertanyaan. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang IKN diatur dalam peraturan presiden kah? Undang-undang kah? Keputusan menteri atau peraturan daerah? Wah, cepat sekali ya. Cepat sekali, Bunda. Siapa ya? Nabila peringkat pertama, Deborah jadi peringkat ketiga. Sengit sekali pertarungannya ya. Silva tetap semangat ya. Silva tetap semangat. Pertanyaan terakhir, penentuan siapa peringkat yang pertama. Berapa tahun masa jabatan kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara? Sorry guys. Yeay. Hey, kuis khusus IKN, peringkat yang ketiga. Deborah, tepuk tangan. Ketiga. Peringkat kedua ada Astri, dan yang peringkat pertama ada Wih, Nabila dengan NPM 2,017. Yeay. Seru banget ya kuisnya. Iya. Nantang. Saya akan stop share. Terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi jawab kuis yang sudah saya buat. Baik, sudah selesai games-nya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya kembalikan kepada Saudara Deborah. Terima kasih semuanya. sama. Terima kasih Farah. Baik, terima kasih Saudari Farah. Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 14. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.